Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi ya. Untuk kali ini saya ingin membagi pengalaman yaitu tentang supaya doa itu dikabulkan. Karena pasti banyak kawan-kawan yang punya pikiran begini. Gue udah berdoa, kok belum dikabulkan, kok nggak dikabulkan. Nah, permasalahannya ada di mana? Kalau saya melihatnya bukan karena misalkan seperti ini, apakah harta haram, apa bajunya ini, atau badan haram, pernah diisi dengan barang haram. Saya nggak ngeliatnya ke situ. Seperti para penceramah itu seperti itu, hingga kita pun akhirnya menilainya gimana ya? Aduh, jadi kayak kita pesimis, ngapain doa, badan gue masih haram, takutnya begitu doang. Karena begini, kalau saya mengambil sikapnya begini, ada orang yang berbuat dosa pun, ya, ketika minta berdoa kepada Allah, Allah kabulkan kok. Itu aja kalau saya. Jadi intinya beginilah, simak bagaimana doa itu dikabulkan. Kita penting juga diri kita itu bersih dari sesuatu yang haram. Jadi gini kawan ya, berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan sambil berjalan lah, gitu aja. Karena kalau menghilangkan dulu baru berdoa, ya kita nggak berdoa-berdoa nantinya, gitu kan. Kita nggak berdoa-berdoa. Jadi pengalaman saya begini, kok doa saya dikabulkan? Karena saya begini kawan, saya cara berdoanya begini. Pertama, saya memuji Allah, ya. Kedua, setelah memuji Allah sebanyaknya yang kita mampu, pujiannya pun kalian tahu lah, seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi banyak, ikhlas juga ada, bisa dijadikan. Dan saya tambahkan dengan bahasa Indonesia biar meresap gitu loh, yaitu ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha pengampun, ya Allah yang maha penyayang. Segala macam itu pujian kita ungkapkan kepada Allah. Setelah kita puji Allah, saya bersolawat. Nah, saya bersolawat tuh ceritanya itu kepada Nabi. Kenapa kalau saya harus bersolawat ya? Karena kita kan kenal Allah itu berkat Allah menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab Al-Quran tuh. Nah, kita kenal Allah itu di situ, makanya berkat siapa gitu, Allah turunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kawan. Jadi kita sholawat dah itu sebanyak-banyaknya juga gitu loh. Kalau sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau saya sholawat saya sih seperti itu gitu. Berapa kali ya semampu kita gitu kan. Nah, setelah bersolawat, kita jangan langsung minta kawan. Kita minta ampunan dulu. Untuk siapa? Untuk orang tua kita. Setelah minta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita juga minta ampunan untuk seluruh umat muslim di dunia. Itu urutannya. Dan setelah itu, mohon dicatat itu aja sih. Setelah itu saya minta kebaikan dan minta dikabulkan bagi hamba-hamba Engkau yang memohon kepada Engkau ya Allah. Untuk orang lain dulu gitu. Setelah itu kita minta maaf untuk kita. Ya Allah, maafkanlah saya, ampunilah saya. Nah, di situ kan kita minta maaf kepada Allah itu istilahnya kulonubun lah. Kita minta sesuatu itu kita kulonubun dulu, kalau orang Jawa bilang permisi lah bahasa Indonesianya itu. Kita pakai adabnya kayak gitu, minta maaf. Jadi jangan langsung dari sholat tiba-tiba kita berzikir, berselawat langsung minta kepada Allah untuk kita. Kalau saya tidak begitu. Ya, entah kalau begitu tidak dikabulkan atau saya nggak tahu, tapi karena saya tidak begitu gitu loh. Gitu. Jadi saya bukan ceramah ya, tapi saya membagikan share saya ini agar dikabulkan. Setelah saya minta ampunan seperti itu,
saya mengucapkan terima kasih dulu. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku selama ini ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Seperti itu, terus baru kita minta kepada Allah apa yang kita minta. Nah, di sini poinnya kawan, tolong diperhatikan. Orang-orang yang sering saya dengar itu mintanya begini. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar. Saya tidak menggunakan berikanlah, tapi saya begini bilangnya. Ya Allah, aku minta pertolongan kepada Engkau. Kenapa saya mengucapkan minta kepada Allah? Karena Allah tempat meminta. Dan Allah mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gitu kan? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, di situ setelah saya minta dengan cara seperti itu kalimatnya, maafkan aku ya Allah, selama ini aku tidak bersyukur kepada Engkau, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri akan nikmat Engkau kelak ya Allah. Terima kasih banyak nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dari aku lahir hingga sekarang dan yang akan datang. Terus minta ya Allah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha mengabulkan, aku minta ya Allah. Aku minta benar-benar minta kepada Engkau ya Allah. Minta pertolongan. Minta apa? Minta jodoh. Minta apa lagi? Minta hidup baik di dunia dan akhirat. Minta kesehatan, minta kesembuhan. Banyak sekali yang kita inginkan itu, minta aja. Seperti itu kita setelah baca minta kepada Allah seperti itu, intinya saya tidak mengatakan ya Allah berikanlah aku pertolongan, tidak. Entah kenapa saya kayaknya berikanlah kayak seolah-olah kayak gimana, kayak kita ngatur Allah gitu, berikan. Jadi itu aja sih penangkapan saya. Jadi saya, ya Allah aku minta, ya Allah aku mau ini ya Allah, ya Allah aku minta aku mau ini ya Allah, ya Allah aku minta aku mau ini ya Allah. Nah, lagi poin satu lagi nih, Allah mengatakan itu di Al-Quran, saya lupa surat-suratnya, antara surat Yunus ayat 12 atau Al-A'raf atau Insyirah ya, ayat 55 atau 56. Terus ayat Al-Mu'min ayat 60 kalau nggak salah itu. Itu banyak sekali perintah Allah itu mengatakan begini. Minta kepadaku dengan penuh harap, itu penting. Dengan suara penuh merengek-rengek, suara lemah lembut, ya tuh. Dan jangan terburu-buru kalau minta, nah gitu. Terus di samping itu kita minta, poinnya Allah itu mengatakan minta kepadaku dengan penuh harap, merengek-rengek ya, penuh harap itu ya merengek-rengek, rasa takut, terus berharap benar-benar sebentar ya, penuh harap ya, satu lagi yakin. Jangan sampai kalau kita berdoa menggunakan dengan bahasa Arab, itu hasilnya jangan sampai kita terkena hanya baca doa, bukan berdoa. Contohnya gini nih, banyak orang yang saya perhatikan ya, kalau berdoa tuh Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan kalimat doa. Tapi dibaca dengan seperti itu namanya dia bukan berdoa, tapi membaca doa. Membaca hasilnya. Nah, itu dia. Harusnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanamkan di hati juga satu lagi. Pesan saya ini, ya. Allah akan malu kepada hambanya, yaitu ketika hambanya minta, Allah nggak memberi. Allah tuh malu banget. Itu keyakinan saya itu. Iya dong, kita bermain logika. Katanya Allah tempat meminta. Allah maha kaya. Kita disuruh minta. Begitu kita minta, kita nggak dikabulkan. Berarti bohong dong kalimat itu kan yang Allah berikan. Nah, jangan pesimis kita ketika berdoa gitu. Makanya saya itu jangan sampai terganggu oleh kalimat-kalimat bagaimana doa kita nggak mau dikabulkan, pakaiannya haram, tempatnya nggak bersih, tempatnya segala macam, badanmu haram segala macam.
Saya nggak mikir ke situ. Pokoknya saya fokus ke Allah, minta. Itu kawan. Jadi solusinya seperti itu. Solusi apa ya? Trik saya berdoa kepada Allah seperti itu. Buktinya apa sih saya dikabulkan? Banyak sekali kawan. Dari sesuatu hal yang besar. Saya pernah pada waktu melakukan tender. Secara logika, di atas kertas saya kalah. Perusahaan itu menginginkannya produk dari negara ini. Tapi produk saya bukan dari negara yang dia mau. Itu satu ya. Ketiga, harga yang saya berikan itu dengan harga dia bilang mahal. Walaupun nilainya lebih murah dari para pesaing, cuman kan di atas kertas saya kalah karena perusahaan itu tidak mau merek yang saya berikan, gitu. Karena dari negara yang dia tidak mau, di atas kertas tuh logika dia udah kalah. Keempat, teknologi udah pasti kalah. Tapi saya berharap itu yang saya jual itu mesin itu masih bisa diperuntukkan untuk produksinya. Itu intinya saya begitu. Ngapain pakai negara ini yang mahal, yang canggih, sementara pakai yang saya punya masih bisa dipakai kok. Jadi intinya kayak begini. Untuk apa beli mobil Mercy? Ya toh, sementara kalau hanya untuk jalan pakai mobil Toyota, oke dong, nggak masalah. Kayak gitu aja modelnya. Tapi saya langsung itu saya berdoa, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah untuk menggolkan barang yang saya jual pada satu customer saya. Ditambah lagi saya punya, kan kalau namanya tender harus ada bank garansi itu. Bank garansi yang saya terbitkan itu telat. Di situ aturannya telat itu sudah tidak dianggap. Saya menang, bos. Tuh. Jadi apa ya? Di satu sisi saya dosanya ya banyak, namanya manusia kan dosa banyak gitu kan. Makanya kalimat-kalimat yang itu saya nggak pakai dulu itu. Gitu. Benar-benar saya berfokus pada Allah. Terus dengan sendirinya nanti kita kan akan bersadar diri bahwa kita memang sudah niat diri kita tuh harus bersih, harta kita harus bersih. Tetapi sebersih apapun kita kan nggak tahu apakah itu udah bersih banget, pakaian kita udah bersih banget, kan kita nggak tahu. Intinya kita berdoa aja kayak gitu. Itu satu ya. Itu nilainya sampai ratusan juta pada waktu itu. Terus kedua, ada satu customer saya telepon, bukan customer sih, pembeli lah ya. Kalau customer kan pelanggan, sudah jadi langganan itu. Pembeli bilang gini, dia mau beli barang saya dengan harga mahal, bukan mahal, tuh kuantiti banyak. Tapi saya mikir, ini beneran nggak ini? Karena begitu besar ya, untuk 20 juta itu bagi saya sudah termasuk besar. Ceritanya saya telepon teman saya ingin minta informasi, orang ini bener nggak sih? Tuh, sampai segitu. Seorang yang saya telepon, bos, ya, kagak diangkat-angkat, bos. Esok saya udah janji besok saya kirim tuh barang. Tapi saya harus tahu dulu, jangan sampai saya kejeblos ya, ketipu atau apa gitu ya. Udah nggak ada jawaban, pagi saya jalan, mau kirim barang tuh. Di tengah jalan dia telepon, bos. Teman saya itu yang saya telepon untuk minta informasi. Dia tanya, lu ada apa telepon? Gitu kan. Wah, kebetulan banget lu telepon gua ini. Gua mau minta kasih tahu nih, ini ada orang sini mau beli. Oh, si itu ya? Iya. Wah, lu baik, jangan lu layanin dia. Lu pasti kagak dibayar lo. Kabur, udah banyak korbannya itu. Sampai begitu, bos. Karena sebelumnya saya berdoa, ya Allah, lindungilah hamba, ada yang customer ingin membeli barang ini, ya Allah. Saya berdoa itu.
Di situ saya langsung bergetar, badan saya merinding. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih banyak ya Allah, informasi telah Kau kirimkan. Wah, di situ kawan. Saya sampai terima kasih sama Allah. Saya mampir ke masjid untuk bilang terima kasih sama Allah itu. Sampai begitu kawan. Doa yang dikabulkan itu. Mencari jodoh, saya minta dikabulkan. Mencari apa sih namanya? Yang kita harapkan manusia pada umumnya kan harta. Dikasih bos. Banyak sekali lah. Intinya gini kawan. Ini baju peci sampai ini saya tidak mengeluarkan uang. Jadi bisa datang uang itu kepada saya. Orang-orang mencari rezeki, kalau saya rezeki mencari saya. Itu ada lagi itu triknya itu. Itu anak saya belajar kepada beberapa kiai gitu ya. Ini kalau ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya saya pakai nih. Saya berdoa itu intinya poinnya itu tadi kawan. Pengalaman saya ini saya bagi, buktinya dalam arti kata itu, dari jodoh saya dapat sesuai apa yang saya minta, rumah saya dapat sesuai yang saya minta, kendaraan semua yang saya minta, sampai saya isi rumah saya minta, kerjaan bos, satu lagi bos. Nih, saya pernah bekerja pada waktu itu usia saya 30 tahunan lah ya. Secara logika itu paling jadi apa sih? Saya hanya bermodalkan nemu kartu nama di tempat teman saya. Kartu nama itu bos, kartu nama itu sesuai dengan basic saya ya. Karena saya berdoa, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah. Nemu lah bos itu, saya ambil. Saya waktu itu tahun 2002 belum WA udah ada atau belum ya, saya lupa antara WA sama SMS lah. SMS belum ada WA saya SMS karena dia wah ini kayaknya orang asing nih. Saya WA bos, saya SMS, langsung dia respon, oh oke, you mantan ini ex dari sini ya, sampai begitu bos. Oke, janjian sama saya di bulan ini tanggal sekian di hotel ini, oke. Di situ bos, orang kalau ngelamar kerja pasti yang dibutuhkan pas foto, ijazah, nulis surat. Saya nggak perlu bos, saya cuma bawa nenteng itu ya, ijazah sama pengalaman kerja saya tuh secari kertas itu. Oh gitu ya, dia baca itu bos. Begitu dia baca, oh oke. Langsung dia bilang gini bos, "You mau kapan kerja?" katanya. Wah, ini tanggalnya sudah pertengahan bulan bos, saya bilang gitu. Bagaimana habis bulan ini aja? Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu, saya kalau bulan depan itu kan awal itu saya tunggu kamu itu tanggal 1 atau tanggal 2, saya masih ada di Indonesia. Nanti kita ngobrol sama karyawan yang lama itu, bahwa ada karyawan baru yaitu Anda akan saya perkenalkan. Oke. Diterima bos, sampai rumah bos. Ya Allah terima kasih banyak ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu mudahnya saya melamar kerjaan. Makanya saya itu percaya sama surat Al-Insyirah, surat apa itu ya, yang bunyinya itu fa innamal usri yusra wa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa illa faragta fansab. Di situ kan ada kalimatnya yang sesungguhnya di dalam kesulitan terdapat kemudahan. Itu langsung saya bisa kerja bos, diterima ceritanya nih. Kaget luar biasa bos. Saya cuman begini, bos saya kan rumahnya jauh ya bos ya, saya bukannya minta sesuatu inventaris sih, saya butuh kendaraan juga nih. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja kendaraan itu buat pulang pergi. Coba karyawan yang lain pakai kendaraan biasa, belum mobil bos.
saya langsung dikasih, Bos. Nah, di situ saya masih mikir, aduh gimana ya kecemburuan sosialnya nih. Takutnya ke situ doang. Setelah berjalan sampai 6 bulan bekerja di situ, karyawan situ respect sama saya. Sampai begitu, Bos. Kemudahan demi kemudahan itu. Saya di situ gimana ya? Nggak bisa berkata apa-apa kepada diri saya, kepada Allah itu. Saking mudahnya, saking kuasanya, saking bahagianya saya atas dikabulkannya permintaan saya, Bos. Sampai begitu. Satu lagi, saya pernah berdoa begini, ya Allah, saya ingin punya usaha sendiri, tapi saya tidak punya modal. Ketika ingin meraih modal, saya tidak punya boroh. Boroh itu adalah jaminan. Nggak lama, Bos, ada teman saya punya uang, saya dipinjemin. Dipinjeminnya juga bukan minjem saya ngembaliin. Sampai begitu, Bos. Banyak sekali itu, dikabulkannya itu. Ditambah lagi pengalaman yang sangat-sangat besar itu adalah ketika mau nikah, saya minta tuh juga tuh. Duit nggak ada, Bos. 2 bulan belum nikah, hanya megang duit selembar 1.000 perak pada waktu 2006. Sampai begitu, Pak. Saya minta, tolong, ya Allah, berikan aku pertolongan, ya Allah. Aku akan melaksanakan pernikahan. Nggak lama, Bos, datang tuh duit 25 juta. Sampai begitu. Intinya itu, kenapa doa-doa saya dikabulkan? Padahal dosa saya pun juga banyak. Baju saya haram atau enggak saya nggak tahu. Karena kan bagi kita nggak haram. Tapi kalau bagi Allah haram kan kita juga nggak tahu kan. Makanya saya berdoa-doa aja. Nggak mikirin hal itu saya. Intinya ya Allah ampunilah dosa saya. Kan Allah juga mengatakan mintalah kepadaku. Mintalah ampunan kepadaku. Ya toh minta ampun makanya. Gitu. Minta maaf. Ini sengaja harus saya panjangin. Karena banyak cerita agar si pemirsa di sini bisa yakin, bisa ngikutin apa cara saya berdoa seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi intinya kita kawan ya, jangan sampai putus asa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Allah paling senang pada hambanya yang meminta. Dan Allah sangat malu pada hambanya kalau Allah tidak memberikan. Tanamkan itu, kawan. Tapi ingat, minta kepadaku dengan penuh harap, minta kepadaku dengan lemah lembut. Nah, itu ya. Minta kepadaku, ada lagi istilahnya, mintalah kepadaku dengan penuh harap, dengan lemah lembut, dengan penuh keyakinan. Orang di surat, padahal kita sering berdoa loh ya. Kalau kita sholat itu kan, ketika kita persis di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan meminta pertolongan. Betul? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya kan? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu ke jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ya toh? Dan bukan ke jalan orang-orang yang tersesat dan yang Kau murkai. Gitu toh artinya. Coba. Nah, setelah sholat saya berdoa, saya tutup dengan Al-Fatihah itu. Baca Al-Fatihahnya juga jangan sekedar baca, kita hayatin, kawan. Kenapa sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah? Itulah kerahasiaan surat Al-Fatihah di situ, kawan. Kenapa kita harus membaca surat Al-Fatihah itu? Di situ, Bos, itu surat, wah, ibarat kata apa ya? Ada satu misteri di ayat-ayat itu sebagai pembuka kehidupan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian Allah. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ada juga kalimatnya tafsiran yang menguasai hari pembalasan segala macam. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kebanyakan kita ketika sholat, nih bacaannya ya. Makanya jangan sampai kita berdoa itu membaca doa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tuh. Itu bukannya berdoa, tapi baca doa, kawan. Itu, kawan. Ketika duduk antara dua di antara dua sujud, Robbi firli. Orang-orang kebanyakan begini, Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Allah sudah menegur, jangan tergesa-gesa kalau sholat. Coba Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baca artinya, cari di Google, itu artinya, itu terjemahannya itu ayat doa, kawan. Sampai itu. Makanya kita ada sistem Islam itu yang saya pahami itu, ketika kita sholat jangan sampai kita hanya mendapatkan hanya berdiri, nungging dan sujud. Puasa jangan hanya dapat lapar dan haus. Zikir. Nah, satu lagi nih, orang zikir kebanyakan begini, kawan nih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bukan zikir, kawan, itu qomat kamit. Itu kalau saya, makanya jangan sampai kita beribadah zikir hasilnya qomat kamit. Jangan sampai kita berdoa hasilnya cuma baca doa. Terus saking bersemangatnya saya ingin membantu kawan-kawan yang doanya tidak dikabulkan ini. Sholat, satu lagi, bersahadat jangan hanya berucap. Tuh, hasilnya. Berfitrah, zakat fitrah itu jangan hasilnya cuman slogan aja, aku mampu. Nah, itu kawan. Intinya kita berdoa jangan pesimis, jangan cepat-cepat, lembut. Itu saya ulangi berkali-kali nih ya. Begitu, kawan. Itu triknya, kawan. Allah akan ngabulin pokoknya, kawan. Banyak sekali lah pokoknya yang besar-besar ya. Banyak sekali dulu juga saya tidak, tapi untungnya saya tidak tergoda. Ketika umur 25 sampai 30 tahun, teman-teman saya udah pada punya rumah. Saya belum. Asal ditanya, belum punya rumah? Ya sabarlah. Kan lu mampu. Tapi kan gua nggak main kredit gitu. Takut riba, bukan masalah ribanya gua. Kalau kredit gitu, puyeng. Mas kredit sampai 15 tahun, 20 tahun baru lunas. Aduh. Kayaknya gimana, daripada lu ngontrak. Dia bilang gitu kan. Ya walaupun gua ngontrak, kan coba lu bandingin aja sama lu. Lu bayar tiap bulan, lu nggak mampu bayar, rumah lu ditarik. Udah keluarin gede, rumah lu ditarik. Sama aja ngontrak, ya kan? Kalau gua ngontrak nih, ya emang jelas-jelas ngontrak. Gua nggak bayar, telat sebulan 2 bulan, gua tinggal disuruh pergi. Itu rumah, bukan rumah gua juga kagak rugi. Itu yang gue pikirin kalau kredit, bos. Kita nggak tahu ujung ke depan kita. Yang penting, terus saya berdoa, saya ingin punya rumah, ya Allah. Saya ingin punya istri. Saya ingin punya anak. Ya Allah, saya mau itu, ya Allah. Sampai begitu, kita minta, gitu loh. Mintanya ya jangan, ya Allah berikanlah aku begini, ya Allah. Ya Allah, nah satu lagi, banyak orang, ya Allah izinkanlah aku. Jangan pakai kata izin itu. Izinkanlah aku, jangan, langsung aja, ya Allah aku mau ini, ya Allah. Gitu aja, berharap. Gitu aja, kawan. Minta. Syukur-syukur sampai nangis. Air mata keluar, kawan. Semoga lah berbagi pengalaman saya ini bisa menggugah bagaimana cara kita berdoa ya, kawan-kawan. Saya mau dapat proyek, saya minta, dapat, kawan. Benar-benar. Nggak ada rasa pesimis, nggak ada saya. Beneran saya minta itu. Sakit juga gitu, ya Allah saya minta kesembuhan, ya Allah. 4 tahun saya sakit loh. Nah nanti saya kasih tahu di video berikutnya bagaimana cara mengatasi kita punya sakit, yaitu asam lambung. Yang lagi viral banget, lagi trending itu. Penyakit itu asam lambung, rata-rata asam lambung ini, asam lambung itu. Itu, kawan ya. Semoga di video terakhir ini, akhir video ini dapat menggugah pada pemirsa untuk bangkit, tidak pesimis dalam berdoa. Oke, kawan. Allah banyak sindirannya di dalam Al-Quran.
ketika terpuruk aja baru minta kepadaku. Udah gitu panjang pula doanya. Allah tuh nyindirnya tuh sampai begitu. Cuman ayat itu saya lupa ayatnya itu. Ditambah lagi ketika kamu terpuruk kamu minta. Begitu kamu sudah di atas, kamu lupa seolah-olah kamu tidak ingat bahwa kamu pernah minta kepadaku. Itu lagi satu. Ini yang saya lupa, untung aja saya teringat. Jika kita minta pertolongan sama Allah dan kita berharap dikabulkan, ketika ada hamba sesama manusia nih, ada pasti kan ada, kita selalu dimintain tolong toh. Minta tolong apa rata-rata yang kita berat? Minjem duit. Minjem duit tuh, coba bayangin. Kita nggak kasih kadang-kadang tuh. Ya kalau besar memang, kalau kita nggak punya ya kita nggak kasih, wajar. Kita udah punya duit. Dia pinjam tuh duit 200.000, 300.000, kita punya, kita nggak kasih bos. Tuh. Jadi sekarang kalau memang kita tidak mau kasih, kita istighfar, ya Allah maafkan aku yang tidak bisa memberikan ini karena saya tahu orang ini tidak begini-begini. Nah itu boleh, silahkan. Tapi kalau dengan tidak mengasih hanya timbul kedengkian, ngapain gua ngasih dia? Kadang-kadang suka begitu kan. Kasih bos. Dia minta kepada kita, kalau kita kasih dikabulkan. Saya mau tanya, situ minta kepada teman dikasih, lu seneng nggak? Itu baru urusan manusia. Sama Tuhan dikasih, dikabulkan. Aduh, beneran itu kawan. Sama terakhir juga pernah dengar, barang siapa yang menyambung silaturahmi akan dikabulkan. Barang siapa yang menyambung silaturahmi akan diberi umur panjang. Iya toh, rezeki umur panjang. Itu harus kita pegang. Kalau kita bersilaturahmi ke saudara, ke ayah, atau ke siapapun, itu memelihara silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bukan itu maksudnya ayat itu kawan. Kita lihat kalimatnya, barang siapa yang menyambung silaturahmi, menyambung. Kalau ada kata-kata menyambung itu, ya coba telaah, pikirkan. Kan pasti sesuatu yang putus. Makanya disambung, barang siapa yang menyambung. Kita nggak usah gengsi di situ bos. Yang salah dia. Itu sama saudara tuh ya. Makanya tuh Allah kalau udah barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan memberikan rezeki yang lancar. Gitu bos. Itu yang kadang-kadang suka nggak tuh manusia di situ. Disangkanya dia silaturahmi, gue biar panjang banyak rezeki dah. Itu memelihara silaturahmi namanya, bukan menyambung. Kalau menyambung sesuatu yang putus, kan kita sambung tuh. Begitu kawan ya. Segera sambung, insya Allah lah, beneran. Begitu kita nyambung, maafin gue ya. Kita sudah putus silaturahmi, udah lama, kita sesama saudara. Udah lu datengin. Makanya ada hadis Nabi itu mengatakan begini, Allah paling suka kepada hambanya yang menjulurkan tangannya terlebih dahulu. Kalau nggak salah ingat saya tuh. Gitu aja kawan. Buang jauh-jauh kedengkian, buang jauh-jauh gengsi. Ngapain gue minta maaf sama dia, orang dia yang salah kok. Seandainya lu mau nyambung nih, dia nggak terima nih, biarin aja itu urusan dia sama Tuhan. Kita kan sudah menjalankan perintah dari hadis itu, gitu kan? Biarin gitu aja kawan. Ya, berapa lama ini? Masya Allah, video gue setengah jam. Saya semoga aja bisa dipahami ya, panjang-panjang begini deh. Karena kalau nggak panjang juga nggak akan paham nantinya takutnya. Ya, oke. Gitu aja kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.